Ya, halo selamat siang Manda, ketemu lagi. Ini Iya, panggilannya jadi kepada para peserta ini sahabat I-Baik ya? betul Kak, sahabat Oh, nggak pakai e-bike. deh ya? Sahabat Enggak, I-Baik deh, gitu enggak ya? enggak. Kan kayaknya lebih merayu kalau pakai deh. Iya, Tapi saya salut loh, ini pesertanya luar biasa ya. Ini rupanya webinar siang hari ini dihadiri oleh para peserta yang pertanyaannya melebihi kecepatan pemaparan ya. Jadi udah betul. banyak yang raise hand ya, belum ada pemaparan sama sekali, sudah banyak pertanyaan dari tadi ya. Luar biasa. Waktu saya berapa menit? 20 menit ya. Iya, betul. Oke, siap. Terima kasih Amanda. Jadi karena untuk pemaparan ini saya minta izin juga untuk mematikan terlebih dahulu virtual background-nya. Ya, nanti saya nyalain lagi deh. Ya, nah ternyata saya ada di pinggir pantai. Waduh, bohong banget ya. Saya mengucapkan selamat siang sekali lagi. Salam sehat, salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam literasi digital. Ya. Saya ini kalau pakai presentasi sukanya begini karena biar bisa menyapanya lebih aktif dengan gambar-gambarnya ya. Waduh, ini kelihatannya agak kurang seru. Mungkin saya ganti dengan gambar ini aja. Halo, selamat siang semuanya. Ini biar lebih manis. Halo, selamat siang semuanya, kayak kucing yang sedang manja-manjanya. Jadi kalau dilihat dari subtopik yang dipercayakan sama saya ini kan membahas ini ya. Coba saya lihat mana dia itu. Oh, ada di sini nih. Sebentar. Nah, ini dia. Keluarga pintar berselancar. Begini ya. Keluarga pintar berselancar. Nih lucu juga ini judul, kalau di bahasa Inggris kan pasti akan lucu karena jadinya Smart Browsing Family. Enggak ya. Smart Browsing Family. Agak aneh kalau Smart Browsing Family. Keluarga pintar menggunakan internet mungkin ya secara umum ya. Jadi memang perlu kita sadari bahwa keluarga adalah anggota komponen masyarakat yang terkecil dalam bentuk komunitas. Saya percaya betul di era di mana kita sekarang sudah menuju kepada pembentukan masyarakat digital, bukan saja perubahan yang semakin cepat, tapi juga pembangunan infrastrukturnya pemerintah sudah sangat serius ya, dipercepat dari 10 tahun menjadi 2 tahun, plus juga kita migrasinya dipercepat oleh pandemi. Kita dibiasakan oleh peraturan-peraturan prokes yang membuat kita harus bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, sehingga ini migrasi teknologi yang cukup cepat ya. Ada percepatan pembangunan infrastruktur, mulai dari palaparing lah, fiber optik, ada juga pembangunan BTS yang akan selesai kalau menurut rencana di 2024 ada 78.000 titik lebih ya, 78.000 titik lebih. Belum lagi ada rencana juga, kalau saya dengar di 2023 ada peluncuran satelitnya. Ini infrastruktur telekomunikasinya. Pastinya kita sendiri harus menyesuaikan dengan sumber daya manusianya supaya semakin cakap digital. Nah, itu yang dilakukan oleh Siberkreasi bersama dengan Kemenkominfo. Kita semua nih tidak bisa menghindari yang namanya pembentukan masyarakat digital. Bukan saja nasional, karena global juga sedang menuju ke situ ya. Nah, terjadi pastinya dalam prosesnya ada disrupsi teknologi, di mana cara-cara lama ditinggalkan dan orang sudah mulai beralih ke cara-cara baru. Kalau pandemi tadi saya sudah katakan, menjadi pemicu yang mempercepat segala sesuatunya. Kita harus bisa menyesuaikan diri, beradaptasi secara digital. Jadi karena ini semuanya berlangsung dengan cepat, disrupsi perilaku ini tidak serta-merta disertai juga dengan nilai-nilai yang biasanya kita berlakukan dalam komunikasi kita satu sama lain di masa sebelum online, yaitu di masa tatap muka. Contoh, kan kita punya 4 pilar kalau di Siberkreasi ya. Salah satu pilarnya adalah ada digital skill, ada digital safety, digital culture, dan digital ethics. Ethics saja berbicara soal etika. Etika adalah satu PR tersendiri di dunia digital. Kenapa? Karena tidak serta-merta dalam kita beradaptasi digital, kita memberlakukan etika tatap muka ke dalam etika digital. Etika masih berproses dalam hal ini. Ya, kita tahulah PR, karena ada rapor dari Microsoft kan, kita dikategorikan sebagai negara yang tidak sopan se-Asia Pasifik. Wah, itu PR tuh ya. Mudah-mudahan sih sekarang kalau disurvei lagi kita tidak mendapatkan ranking buruk ya. Kita lebih baik lah. Harapannya tentu saja begitu ya. Tapi ini kan membuktikan bahwa memang tidak serta-merta dengan adanya teknologi digital yang semakin memasyarakat,
perilaku, etika kita ini akan juga bisa menyesuaikan dengan teratur. Tidak, ini proses. Etika proses. Etika merupakan kesepakatan bersama. Jadi ada disrupsi perilaku yang disebabkan oleh disrupsi teknologi yang dipercepat oleh pandemi. Ini yang sedang terjadi di Indonesia. Makanya tadi saya bilang, ini penting banget ketika semuanya aktivitas teknologi atau aktivitas digital ini berlangsung di rumah, berarti sebenarnya saya termasuk percaya keluarga adalah komponen yang memegang peranan penting dalam proses perubahan ini. Masalahnya memang dalam hal ini kalau kita bicara soal keluarga, yang memegang peranan memang harus orang tua. Makanya nanti saya akan berbicara lebih banyak tentang orang tua, bagaimana orang tua bisa mempersiapkan dirinya untuk menjadi pembawa perubahan. Karena anak semuanya di mana orang tuanya. Kalau orang tuanya nggak mau belajar digital, ya gimana caranya dia bisa mengajarkan nilai-nilai digital kepada anak. Saya katakan nilai-nilai karena sebenarnya ini adalah nilai-nilai kemanusiaan yang seharusnya kita sertakan juga kepada anak di masa teknologi digital ini. Jadi ini yang sedang terjadi. Kita harus berpikir betul tadi, menjadi generasi yang mempersiapkan generasi berikutnya untuk cakap digital. Banyak masalah digital itu yang berangkat atau terjadi di rumah, dalam hal ini keluarga. Misalnya seperti, saya tidak akan menjelaskan secara detail ya, mungkin nanti ada Mbak Putu yang akan menjelaskan lebih detail. Ada adiksi. Adiksi ini belum tentu kambing hitamnya games kan. Tadi saya lihat di chat ada beberapa pertanyaan tentang games ya. Games itu suka disalahkan menjadi penyebab adiksi anak. Belum tentu penyebabnya games, karena ada juga orang yang adiksi sosial media, teradiksi dengan gadgetnya. Ya bukan cuma main games, dia bisa. Cobalah masing-masing kalau mau melihat kita termasuk yang teradiksi atau tidak, kita cek screen time kita, berapa lama kita menghabiskan waktu di internet atau di gadget kita. Paling semudah itu ya. Tetapi ketika dikatakan adiksi, ini biasanya kategorinya memang sudah lebih dari sekedar tidak bisa mengatur waktu ya, karena ciri yang paling mencoloknya adalah tidak bisa mengatur waktu. Tetapi ada juga secara psikologis, secara emosional juga terdampak. Nah, itu baru dikategorikan adiksi ya. Nah, belum lagi masalah psikologis dan fisik ya, karena kualitas kurang waktu tidur yang rendah, kelelahan, daya tahan tubuh jadi rendah. Hal-hal ini juga bisa menjadi salah satu masalah digital ya. Belum lagi menurunnya social skill. Actually, digital technology itu membuat kita digitally connected, but not personally connected. Kita lupa itu ya. Kita nyaman menjadi diri kita apa adanya. Sehingga tadi masalah etika baru salah satu ya. Tetapi kemampuan sosial kita menurun. Ada bahkan orang-orang yang mengasingkan diri dari kehidupan sosial dan juga hubungan sosialnya di dunia nyata jadi berkurang. Ya mungkin kalau kita sekarang bisa melihat karena pandemi. Tetapi ketika anak ya yang hidup di digital teknologi ini, saya pernah melihat anak saya suruh ajak ngobrol anak lain, apakah dia menemukan pembicaraan atau topik-topik menarik untuk mengajak temannya ini bicara. Mereka cukup kesulitan dibandingkan dengan generasi kita mungkin yang mengalami atau menghidupi generasi sebelum adanya digital teknologi atau ketergantungan sama HP dan gadget kita. Kita menemukan banyak topik untuk bisa diajak bicara ya. Kita jago banget kalau untuk berbahasa basi. Tapi ini salah satu masalah yang akhirnya kalau kita biarkan juga social skill anak juga bisa menurun. Belum lagi akademis ya, karena terlalu banyak distraction. Belum lagi cyberbullying. Ini terjadi ya, bahkan cyberbullying ini sudah memakan banyak korban karena mereka depresi, mereka stres, bahkan banyak juga yang tidak sedikit yang bunuh diri ya. Belum juga sexual predator ya, ini berbicara soal keamanan digital. Oversharing juga, anak-anak yang membagikan data yang tidak perlu mereka bagikan sehingga bisa membuat orang-orang tertentu atau oknum penjahat cyber meretas masuk ke dalam sistem pengamanan kita. Nah, ini baru sebagian. Saya rasa dalam perkembangan zamannya sendiri kita akan menemukan banyak lagi masalah digital. Semuanya banyak berangkat dari rumah. Makanya sebenarnya tips sederhananya, karena saya waktunya cuma sebentar ya, saya langsung lompat ke sini. Ini kita harus pahami bahwa orang tua harus pegang kendali untuk mengajarkan anak terkendali. Masalahnya, gampang banget ya? Enggak segampang gitu. Berapa banyak dari orang tua yang sebenarnya tidak terkendali.
sendirinya termasuk yang tidak bisa memberikan teladan sama anak ketika mereka ingin mengendalikan anak. Contoh yang paling mudah adalah di meja makan. Banyak orang tua yang cuma bisa melarang anaknya, "Hei, kamu jangan main gadget terus." Tapi di meja makan anaknya juga melihat bapak mamanya juga sedang sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Jadi ini kan seperti kita memberikan sebuah larangan, tapi kita tidak meneladankan. Orang tua banyak yang punya kesulitan mengejar kemampuan digital karena mereka sendiri tidak tertarik dengan dunia digital yang cepat progresnya. Banyak yang stay di situ, malas belajar, sehingga ada gap digital. Gap digital itu sebenarnya bisa dikejar, bisa banget dikejar, asal kita memprioritaskannya. Nah, orang tua pegang kendali itu adalah bukan saja mengejar kemampuan digital, tetapi juga mengingat nilai-nilai yang penting yang harus diberikan kepada anak untuk dibawa secara online. Saya suka pakai analogi ini. Kalau anak kan umur usia-usia tertentu nih kita suka persiapkan sebagai orang tua ya, dalam backpack-nya, dalam tasnya, bukunya, makanannya, snacknya, minumannya, supaya kalau pada saat istirahat dia juga bisa menikmati hal yang sama seperti teman-temannya. Tetapi kalau menuju ke online, sebenarnya saya juga percaya ada hal-hal yang mungkin tidak berhubungan dengan makanan atau snack karena mereka istirahatnya di rumah misalnya ya waktu zaman-zamannya online, tapi ada juga yang kita siapkan dalam backpack anak. Nah, saya menyebutkan ada dua. Yang pertama adalah sistem penyaringan, yaitu kita mempersiapkan sebuah sistem kritis ya, sikap kritis dan bertanggung jawab sama anak sehingga mereka bisa lama-kelamaan kita percayakan untuk dilepas secara online. Bagaimana membangunnya? Membangunnya adalah sebenarnya gini, dari awal harus kita ajarkan seperti ini. Misalnya manajemen waktu, ini berhubungan dengan adiksi tadi ya. Berapa banyak dari orang tua yang tertarik dengan fasilitas YouTube, misalnya dari kecil, Cocomelon lah dengan lagu Baby Shark-nya, begitu mereka lagi nggak mau beristirahat dari menjaga anaknya, mereka kasih suruh nonton YouTube Cocomelon ya, anaknya suka ya, dan dia melihat wah ini efektif sekali, dan mereka kembali melakukan hal yang sama berulang. Lupa bahwa sebenarnya anak ini harus juga diajarkan, bukan cuma sekedar kita menggunakan fasilitas digital tersebut untuk membantu kita menjaga anak, tetapi jangan sampai anak tidak menyadari ada manajemen waktu yang bisa diajarkan sejak dini, yaitu misalnya kapan boleh pinjam ya. Jadi bukan milik mereka, gadget ini mereka harus sadari ini bukan milik mereka, ini punya orang tua yang dipinjamkan ya. Ya kita ini contoh-contoh yang aplikatif ya. Kita mengatakan sama mereka, ini mama pinjamkan, ini papa pinjamkan ya. Kapan boleh pegang juga ada waktunya ya. Mereka harus menyadari bahwa itu bukan punya mereka, sehingga mereka tidak ada alasan untuk merengek dan merasa punya hak untuk diminta fasilitas tersebut. Dan termasuk juga kapan punya gadget. Banyak pertanyaan yang diberikan ketika kita mengadakan kelas-kelas parenting, kapan sebaiknya anak diberikan gadget, kapan anak boleh punya HP, kan mereka udah sekolah. Sebenarnya saya lebih suka patokannya, memang ada patokan usia ya, tapi usia pun kira-kira sebenarnya yang lebih tepat patokannya apakah anak tersebut kita lihat bisa dipercaya dan bertanggung jawab. Berarti dari kecil memang kita harus menggiatkan, mengingatkan kamu ya, kalau kamu bisa bertanggung jawab misalnya ya. Misal peraturan di rumah kamu cuma boleh main di internet 1 jam, 2 jam, 3 jam, berapapun peraturan yang kita terapkan buat anak tersebut. Nah dia harus tidak boleh lebih, dia bertanggung jawab, dia kembalikan nggak ketika dia pinjem kita punya gadget. Nah hal-hal seperti itu bisa dibangun dari kecil. Jadi bukan masalah usia, karena banyak orang yang sudah dewasa pun tidak bisa dipercaya untuk bertanggung jawab. Lalu kelayakan konten, ini juga apa yang boleh ditonton, apa yang belum boleh ditonton, apa yang baik ditonton, apa yang tidak baik ditonton. Ini sebenarnya perlu sekali pendampingan. Jadi kita orang tua di kelas-kelas parenting hanya tertarik untuk mempelajari sistem, bagaimana mengendalikan dari jarak jauh, bagaimana misalnya menyetel platform sosial media seperti YouTube supaya bisa memberikan video-video yang layak ditonton untuk usianya. Cuman itu saja. Tetapi orang tua banyak yang menghindari untuk menyediakan lebih banyak waktu untuk nonton bersama anak. Nah ini saya encourage ya, supaya orang tua punya juga pengetahuan digital yang sama seperti anak, sehingga kita tidak nanti di kemudian hari cuman bisa melarang, karena anak sekarang reasoningnya kuat ya. Tapi kalau kita punya pengetahuan digital, itu menjadi sebuah jembatan yang baik untuk masuk ke bubble digital. Tapi nanti kita sampai ke sana. Sistem yang kedua adalah sistem pertahanan.
Ini juga penting banget supaya anak memiliki kepedulian. Ya, ini apa yang disebut dengan sistem pertahanan. Banyak loh anak-anak yang gampang sekali. Kita nggak bisa, benar tadi, konten negatif itu tidak bisa dibatasi karena gini, akan ada terus setiap hari. Hate speech, cyberbullying, kita tidak bisa bilang bahwa sekolah ini aman, lingkungan ini aman. Mungkin ada saja temennya yang akan memberikan bully sama dia. Bahkan bully itu kalau kita bahas, sayang waktunya tidak banyak ya, kita bahas lebih detail. Bully itu tidak selamanya berangkat dari kesengajaan, bisa juga dari ketidaksengajaan. Misalnya seperti ini, sesederhana ini. Dia punya sahabatnya biasa memanggil dia dengan nama-nama ejekan, dan which is dia sendiri, anak tersebut tidak sakit hati karena sahabatnya ini sudah dekat. Kalau kita dekat sama sahabat kita bisa mengejek dia tanpa orang tersebut tersinggung. Malah kadang-kadang nama ejekan itu adalah nama sayang, bukan? Tetapi ketika ini menjadi sebuah joke, di mana orang-orang yang tidak dekat dalam kelas ikut juga memanggilnya dengan julukan yang sama, ejekan yang sama, akhirnya dia merasa tidak nyaman. Karena kenapa yang lain ikut-ikutan ngeledek, kenapa ini kok saya jadi dibully. Jadi itu kan contoh bahwa bully itu bisa saja tidak direncanakan. Apakah bisa direncanakan? Sangat bisa. Karena anak-anak sekarang banyak yang punya 2 sosial media, yang satu untuk dipercayakan untuk untuk memberikan citra yang baik, tapi yang satu lagi mereka menggunakannya untuk kebebasan mereka. Saya rasa ini juga bukan anak-anak, bahkan anak yang dewasa juga banyak yang seperti ini ya, memberikan komen-komen yang berani. Tetapi kalau kita perhatikan profile pictures dan itunya juga nggak pernah posting apa-apa, profile pictures-nya nggak jelas. Nah, ini sedang terjadi. Yang diperlukan apa untuk membangun sistem pertahanan? Saya ada 2 nih yang penting. Sebenarnya kalau parenting itu selalu baik digital maupun tatap muka selalu berbicara soal bahasa cinta anak. Karena anak yang secure, anak yang lebih bisa menghandle, menghadapi segala hate speech dan cyberbullying tersebut. Secure itu datangnya dari mana? Apakah orang tua sudah mencari bahasa cintanya anak? Jangan lupa loh, ini bukan masalah digital teknologi. Bahasa cinta ini berlaku walaupun tidak di digital teknologi pun anak perlu mengetahui dia itu disayang. Bahasa cinta macam-macam, ada yang sentuhan, ada yang pujian, ada yang diberi hadiah. Ya jadi nanti mungkin kalau Mbak Putu nanti mungkin bisa menyampaikan lagi ya. Dan juga identitas yang absolut. Saya suka mengatakan identitas yang absolut karena anak-anak banyak yang tidak punya identitas sehingga mereka mencari pengakuannya atau identitasnya di sosial media. Kita harus kasih tahu mereka bahwa yang absolut itu seperti apa. Kamu itu tidak salah loh, Tuhan pilihkan kamu kewarganegaraan misalnya, itu tadi banyak yang bicara soal Pancasila. Kamu itu tidak salah, Tuhan pilihan kamu orang tua. Ini semua adalah bicara soal lokasi. Kamu itu tidak salah loh dilahirkan di zaman pandemi, digital teknologi seperti ini, karena itu bicara soal situasi. Identitas absolut adalah identitas yang bukan pilihan kita, tapi Tuhan pilihkan untuk kita. Kamu itu Tuhan ciptakan dengan fungsi. Karena kamu Tuhan ciptakan dengan fungsi, kamu ada manfaat, pasti kamu punya potensi. Itu absolut. Segala sesuatu yang seperti itu harus kita katakan sama anak-anak kita supaya mereka punya perilaku ketika main internet, tidak mencari tetapi memberi. Karena nah itu tadi peduli berasal dari sebuah kekuatan memberi. Orang yang belum sampai ke sana pasti masih sibuk mencari pengakuan, mencari followers, mencari subscribers, mencari viewers. Mudah-mudahan tidak terlalu berat dalam waktu yang sangat singkat ini saya berusaha menyampaikan ini. Ya tadi ada sistem penyaringan, sistem pertahanan. Jadi ini mesti diingat juga anak sekarang punya digital bubble, makanya cara berkomunikasi dengan generasi digital memang sangat berbeda ya. Digital bubble itu berhubungan dengan hobi, ketertarikan mereka, apa yang sering mereka search di dalam sosial media mereka, itu akan menjadi terekam dan jadi ini juga diberikan saran untuk kalau orang tua mau lihat apa yang suka mereka search, kan kita bisa masuk ke platform sosial mereka untuk mengetahui apa yang menjadi daya tarik mereka. Reasoning mereka kuat. Makanya kita sebagai orang tua, ini kalau punya anak-anak yang hidup di era digital ini tidak bisa sekedar melarang. Ya, kita suka ngelarang. Tapi kalau ditanya kenapa nggak boleh, kita nggak punya jawabannya. Padahal mereka bisa mencari jawabannya digital ya. Apalagi kalau mereka tidak puas, mereka akan mencari jawaban-jawaban tersebut yang akhirnya mereka jadikan counter pada kita. Makanya kita punya PR digital. Sebagai orang tua, kita punya PR digital. Cari tahu, kita bisa mencari tahu apa yang anak kita suka. Misal nonton kamu sukanya nonton apa? Games, kamu sukanya games apa? Kita pun sendiri lakukan PR kita browsing YouTube, kita cari tontonan yang bagus, kita bisa nonton bareng anak tuh seperti ini sambil mendampingi dia. Ini sebenarnya PR kita yang harus kita lakukan untuk anak-anak kita. Hati-hati jika kalau kita tidak melakukan ini, kita tidak mau memberikan ini menjadi sebuah prioritas, maka
ketika anak merasa dunia digital menjadi tempat pelarian atau persembunyian yang lebih nyaman, dia akan menyimpan banyak rahasia di hadapan orang tuanya. Saya suka ngomong gini, people who knows better doesn't mean they will do better. Oh, saya tahu nih Kak Yosi, sering banget saya diajarkan soal parenting ini. Ya, but you do it or not. Karena kalau kita belum menganggapnya penting, tidak akan terjadi perubahan apapun. Memang ini adalah PR kita bersama, supaya kita mau menjadi orang-orang yang bukan saja terliterasi, tetapi kita juga meliterasi generasi untuk masa depan mereka. Oke, saya tutup dengan video. Setelah ini, saya akan ketemu lagi dengan sahabat iBaik lewat tanya jawab ya. Kita lihat dulu videonya. Apakah videonya ada? Ya. Hey, nonton apa? Pilihlah tontonan yang sesuai umur anak-anak kita. Hey, nonton ini aja. Hey, kok nonton dulu? Jangan sampai ketagihan. No. Hey, kita main saja. Aku sejak kecil belajar tanggung jawab dan juga peduli agar nanti aku siap untuk pimpin Indonesia. Hey, ini kan gak lucu. Hati-hati jejak digital kita, jangan sampai data anak tersebar. Hey, Akibatnya, oh akibatnya. aku sejak kecil belajar tanggung jawab dan juga peduli agar nanti aku siap untuk pimpin Indonesia. Ya, memang anak masa depan bangsa selalu jadi slogan di mana-mana. If we are the future, then you should make time. Don't just let internet mess with our mind. Punya gadget perlu tanggung jawab. Pakai benar masa depan mantap. How can we tell what is right by ourselves? Yo, mom and dad, we need help. Aku sejak kecil belajar tanggung jawab dan juga peduli